semua di sini kita mau ngasih tahu nih, tahun ini, tahun 2020, kita ngerayain malam Natal secara online ya. Cek aja channel YouTube Kepo Petra tanggal 24 Desember jam 7 malam. Ingat ya, tanggal 24 Desember jam 7 malam. Jangan sampai lupa, hanya sebelum tepati. See you on Christmas! Aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih, salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali pada ibadah hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Jemaat yang terkasih, kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja dan menyukuri rahmat serta kuasa-Nya yang telah memilih para pelayan-pelayan jemaat-Nya. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 105, bait pertama dan kedua, Gereja sebagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang dalam menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi bercerit, betapa jauh di manakah Tuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin bercerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak berteduh di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Nas pengantar ibadah kita dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30 bagian B. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian sabda Allah, terpujilah Allah. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dapat kita dengar dan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama, dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami berbicara tentang Tuhan, namun hanyalah ucapan tanpa makna. Sebab seringkali kami tidak takut terhadap Tuhan. Kami terlalu berani untuk berpikir, berkata, dan bertindak yang jahat, dan merasa bahwa kami sudah melakukan yang Engkau kehendaki. Kami mengaku bahwa sebagai suami dan istri, kami tidak menghormati satu dengan yang lain dan tidak menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kami mengaku bahwa sebagai anak, kami cenderung mengabaikan nasihat orang tua dan merasa bahwa sudah menuruti kehendak Tuhan. Kami mengakui kegagalan kami untuk berbuat baik, sebab perbuatan baik selalu dihitung dengan untung dan rugi. Kami tidak mengarahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami kepadamu, tetapi kami sebaliknya hanya memperhatikan kepentingan diri kami. Tanpa kami sadari, terlalu sering kami bangga dengan dosa-dosa kami dan bangga dengan kegagalan kami menyatakan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Allah, sebab kami telah berdosa. Kasihanilah kami agar kami menemukan kembali damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Dengarlah ya Tuhan seruan dan permohonan kami. Amin. Mari kita angkat pujian, menyanyikan dari pujian PKJ nomor 37 bait pertama dan kedua. Bila kurenung dosaku.
Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari BLP nomor 224, bait pertama dan keempat, Intan dan Permata. Untuk ini kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca kitab suci dan mendengarkan pemberitaannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran kami, bukalah pikiran kami, dan bukalah hati kami, serta terangilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan pagi hari ini. Sehingga oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Kami berdoa menyambut pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas firman Tuhan untuk kita renungkan dalam ibadah pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya akan membaca teksnya bagi jemaat sekalian.
Di Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pembacaan ini di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Salam saudara, salam damai sejahtera, dan selamat hari Minggu. Tema untuk pemberitaan firman Tuhan di bawah teks yang kita baca tadi adalah hormat pada Tuhan membawa kehidupan. Hormat pada Tuhan membawa kehidupan. Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini kita terus masih menghadapi ujian yang demikian berat di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah negeri kita, di lingkungan kita, di komunitas kita, termasuk di tengah-tengah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Coronavirus, pandemi COVID-19 bukan semakin berhenti, tetapi semakin menjadi-jadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah keadaan yang seperti ini, adakah di antara kita yang sedang bersungut-sungut? Dan kalau kita mendengar berita, kita melihat media, ada berbagai reaksi dari masyarakat pada umumnya yang menunjukkan akibat yang ditimbulkan oleh persoalan coronavirus ini sampai saat ini, semakin banyak orang yang bersungut-sungut. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersungut-sungut itu mematikan. Bersungut-sungut itu sebenarnya mematikan.
Kalau kita membaca Alkitab, khususnya membaca bagian tentang watak bangsa pilihan Allah, umat Israel, itu juga yang kita baca tadi, kita temukan dalam pembacaan di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Salah satu watak buruk dari umat pilihan Allah itu, umat Israel, adalah kebiasaan bersungut-sungut. Nampaknya tidak berlebihan kalau kita katakan memang itu seperti habitus, kebiasaan, tentu kebiasaan yang buruk. Dalam kitab Keluaran saja ada 3 catatan penulis kitab Keluaran yang menunjukkan bahwa bangsa Israel memang memiliki kebiasaan buruk, yaitu bersungut-sungut. Misalnya kalau kita baca di Keluaran 14, ayat 12, ayat 11 dan 12, Bapak Ibu, saya baca untuk jemaat sekalian. Keluaran 14 ayat 11 dan 12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami. Perhatikan Bapak Ibu, sebab lebih baik bagi kami, kata mereka, untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Ini salah satu catatan penulis kitab Keluaran yang menunjukkan kebiasaan buruk dari bangsa Israel itu yang suka bersungut-sungut. Satu lagi di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 dan ayat 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Itu catatan kedua dari kitab Keluaran. Dan tentunya catatan yang ketiga yang kita telah baca tadi di Keluaran 17 ayat 3 dan 4. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, dan seterusnya. Apa itu bersungut-sungut? Kalau bahasa sehari-hari, bersungut-sungut sama artinya dengan menggerutu atau mencomel misalnya. Atau bahasa yang seringkali kita dengarkan di rumah, diucapkan anak kepada ibunya, mama jangan ngedumel melulu gitu ya, ngedumel gitu ya. Tapi bersungut-sungut tentu melampaui pengertian menggerutu, mencomel atau ngedumel. Jadi bersungut-sungut dalam pengertian Alkitab yang kita baca tadi dengan landasan peristiwa di masa dan di Meriba ini, bersungut-sungut itu artinya bahwa sebenarnya Tuhan Allah sudah menolong umat Israel berulang kali. Ketika mereka mengalami kesusahan, masalah, penderitaan, bukan sekali mereka ditolong Tuhan, bukan 2 kali, berulang-ulang, berkali-kali. Tetapi ketika masalah baru muncul, masalah baru datang, mereka kemudian bersungut-sungut. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah menolong mereka. Dan pasti Tuhan tidak mungkin membiarkan mereka dalam kesusahan mereka. Pada waktunya Tuhan akan menolong mereka. Tapi memang dasar punya watak buruk yang suka bersungut-sungut, maka mereka selalu lupa pertolongan Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan tepat pada waktunya akan menolong mereka. Itu artinya bersungut-sungut tidak menghormati Allah.
Bapak Ibu, orang yang sering bersungut-sungut seolah-olah Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak menolong, dan seolah-olah Tuhan membiarkan hidupnya begitu, seolah-olah dunia ini dibiarkan oleh Tuhan dengan coronavirus yang belum reda ini, maka banyak orang lupa seolah-olah Tuhan tidak pernah menolong kita dalam kesusahan. Itu artinya tidak menghormati Allah. Bapak Ibu Saudara, bisa kita bayangkan kalau pemerintah di negeri kita Indonesia ini, presiden kita dan semua orang yang berkepentingan mengatur negara ini hidup dalam sungut-sungut. Apa yang terjadi? Kalau di keluarga kita hidup dengan sungut-sungut, apa yang terjadi? Di dalam gereja dan pelayanan kita dipenuhi dengan sungut-sungut, maka gereja sebenarnya tidak menghormati Allah. Negara, pemerintah tidak menghormati Allah. Orang tua di rumah tangga tidak menghormati Allah karena sungut-sungut itu. Bapak Ibu, menarik untuk membaca teks tadi kembali, bahwa akibat yang timbul dari sungut-sungut umat Israel sampai seolah-olah mendesak Allah untuk menunjukkan rasa marahnya. Itu dapat kita baca di ayat 6. Maka aku di situ Tuhan, ini kata Tuhan kepada Musa, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung itu dan dari dalamnya akan keluar air. Bisa kita membayangkan ini? Tuhan sampai mengatakan haruslah kau pukul gunung batu itu supaya keluar air. Ini sekali lagi seperti mendesak Allah. Jadi Allah tanda kutip seperti terdesak, sampai kemudian Allah harus menunjukkan sisi marahnya dan mengatakan kepada Musa, Musa pukul gunung itu. Ini sebuah ekspresi dari ilahi, dari yang maha kudus, dari Allah yang maha tinggi. Pukul gunung batu dan air keluar supaya umat itu dapat minum. Sampai sedemikian jauh, saudara. Jadi ini mengartikan kepada kita, yang paling mematikan bukan kesukaran hidup. Yang paling mematikan bukan kesulitan hidup. Yang paling mematikan bukan penderitaan. Yang paling mematikan bukan coronavirus, bukan pandemi COVID-19. Yang paling mematikan adalah kalau kita bersungut-sungut di dalamnya. Kalau dunia bersungut-sungut, kalau pemerintah bersungut-sungut, kalau orang yang diberi tanggung jawab mengatasi masalah pandemi COVID bersungut-sungut, kalau gereja ikut-ikutan bersungut-sungut, kalau keluarga kita ikut-ikut bersungut-sungut, maka itu hal yang paling mematikan dari kondisi pandemi COVID ini. Menarik untuk diamati hal ini ketika Rasul Paulus mengerti kondisi yang ditunjukkan oleh bangsa Israel itu, dan kemudian dia menuliskan di 1 Korintus 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Paulus menulis ke jemaat Korintus demikian, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau kita baca judul dari 1 Korintus 10, Israel sebagai suatu peringatan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti bangsa Israel dan banyak orang di masa COVID-19 ini semakin bersungut-sungut, maka kemungkinan besar kita berada pada kondisi yang dibinasakan oleh malaikat maut. Oleh karena itu sekali lagi kita diingatkan bahwa bersungut-sungut itu memang mematikan. Tetapi yang kedua, terpujilah Tuhan, kita diingatkan bahwa bersyukur itu menghidupkan. Bersyukurlah yang menghidupkan. Saudara, saya menyukai falsafah Jawa dengan sebuah kalimat pendek,
bunyinya nerimo ing pandum. Artinya menerima pemberian apa adanya, tanpa menuntut lebih daripada itu. Tentu penggunaan falsafah ini dalam konteks hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan beri satu, tidak usah menuntut harus dua atau harus tiga dan seterusnya. Pasti itu sudah cukup bagi kita kalau itu pemberian Tuhan. Nerimo ing pandum. Satu lagi ada falsafah Jawa juga dengan kalimat yang tidak begitu panjang, berbunyi begini: ojo dumeh eling lan waspodo. Selalu waspada, selalu berhati-hati, jangan mentang-mentang. Kita tidak boleh merasa selalu berhak, mentang-mentang dalam kesukaran, mentang-mentang dalam kesulitan, mentang-mentang dalam kondisi coronavirus, pandemi COVID-19, kita merasa berhak bersungut-sungut kepada Tuhan. Mestinya saudara, kita sadar bahwa dalam kesulitan, bahwa dalam kesukaran, dalam penderitaan dunia saat ini, sebenarnya ada bangsa lain yang lebih menderita dari bangsa kita Indonesia. Ada pihak lain yang jauh lebih susah, lebih mengerikan keadaan mereka dari kita. Ada orang yang lebih menderita dari kita. Itu sebabnya dengan benar pemazmur mengajak kita dalam kehidupan. Seperti dicatat dalam Mazmur 119 ayat 7a. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Mazmur 138 ayat 1a. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Bersyukur itu memang menghidupkan, membuat kita tetap merasa ada kehidupan, bahkan di tengah-tengah situasi, kondisi apapun, khususnya dalam konteks kita menghadapi coronavirus, pandemi COVID-19 saat ini. Tetaplah bersyukur. Dan oleh karena itu yang ketiga yang mau saya sampaikan, yang terakhir adalah bahwa Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Allah berdaulat atas kehidupan kita. Sejenak saudara, saya mengajak kita untuk menyinggung tentang teologi kedaulatan Allah. Saya mencoba memahaminya dan membagikannya kepada saudara dari kitab Perjanjian Baru, bagaimana Rasul Paulus menyatakan suara ilahi kepada jemaat di Roma pasal 9 ayat 14 sampai ayat 26. Mohon kesabarannya, akan saya baca Roma 9 ayat 14 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya,
mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkannya untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasihku kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, providensia Allah, penyelenggaraan Allah dan pemeliharaan Allah atas kehidupan kita adalah fakta, nyata, dan sampai saat ini kita alami. Di tengah kondisi coronavirus, pandemi COVID-19 saat ini, kaum deisme bersorak sesuai dengan teori lama mereka yang mengatakan, setelah Allah menciptakan isi bumi, Allah membiarkan manusia mengurus dirinya sendiri, dan Allah meninggalkan ciptaannya. Benarkah pemahaman kaum deis ini? Alkitab menjawab. Kolose 1 ayat 17, ayat 15 sampai 17 kalau kita simpulkan di Kolose 1. Di dalam Kristus, Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Allah tetap memelihara umatnya. Allah tetap memelihara dunia ciptaannya, memelihara negeri kita Indonesia, memelihara negara-negara yang takut akan Tuhan, memelihara umatnya, memelihara saudara dan saya. Maka setiap pribadi, setiap orang adalah unik, adalah spesial di pandangan Tuhan. Dan mestinya kita orang percaya juga menggunakan sudut pandang Tuhan untuk melihat setiap orang. Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 4 ayat 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa kita bukanlah produk massal. Kita bukan seperti produk minuman Coca-Cola yang berderet, diproduksi, dibungkus, dimasukkan, didistribusikan, diperjualbelikan. Kita unik, kita khas, kita spesial di sudut pandang Tuhan. Oleh karena itu menerima diri kita, sekalipun kita adalah bagian dari penderitaan coronavirus saat ini, tetapi juga menerima orang lain, sekalipun mereka adalah terpapar coronavirus. Itu sebabnya kita diingatkan dari sudut pandang ilmu jiwa, berhenti menstigma orang yang terpapar seolah-olah mereka bagian pembawa hama di dunia ini. Tapi mereka tetap unik walaupun mereka jadi korban paparan coronavirus. Mereka tetap memiliki kekhasan seperti sudut pandang Tuhan, begitulah sudut pandang kita kepada mereka. Jangan ada di antara kita yang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, lalu kemudian kita bersungut-sungut. Mengapa ini terjadi di lingkungan kami? Mengapa bukan di lingkungan lain saja terjadi paparan coronavirus? Mengapa ini terjadi bagi keluarga besar kami? Mengapa ini terjadi bagi saudara saya, orang tua saya, anak saya, tetangga saya, dan lain sebagainya? Tidak ada gunanya kita bersungut-sungut tentang realita itu. Dan tidak perlu juga kita membanding-bandingkan. Mestinya orang lain
Bahkan mungkin di pikiran kita mengatakan, kenapa orang jahat tidak terpapar coronavirus? Mengapa orang-orang baik, mengapa orang yang sedang melayani Tuhan justru terkena virus corona? Tak ada gunanya bersungut-sungut, sebab itu mematikan. Lebih baik kita bersyukur supaya menghidupkan. Cara kita menghormati Tuhan adalah banyak bersyukur. Cara kita menghormati Tuhan selalu bersyukur dan buanglah sungut-sungut. Cara kita menikmati kehidupan adalah banyak bersyukur, sering-sering bersyukur atas keadaan ini, dan singkirkanlah sungut-sungut. Sebab hormat pada Tuhan membawa kehidupan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Kiranya Tuhan dimuliakan dan jemaat terberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah membaca teks Alkitab, mempelajari, menghayati, juga merenungkannya dalam pemberitaan yang telah disampaikan. Tolonglah kami semua, supaya kami dapat menghidupi firman-Mu itu di dalam seluruh perjalanan hidup kami, yang akan kami lanjutkan hari ini, besok, lusa, bahkan sampai seterusnya. Kiranya dengan mewujudkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, dan kami pun menjadi tetap berkat bagi siapapun, bahkan ketika di tengah-tengah kesukaran ini. Oleh karena apa yang kami lakukan dari firman, kami tetap menjadi berkat bagi siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemberitaan firman yang telah selesai. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 281, bait pertama dan kedua, Segala benua dan langit penuh. Jemaat sekalian, kita akan berdoa syafaat. Dan saat saya memandu
setiap doa syafaat, demikian jemaat juga bersama-sama mendukungnya di hati masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana pentahbisan Gembala Sidang GKUI Petra yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2020 yang akan datang oleh pimpinan Sinode GKUI. Kami berdoa Tuhan, memohon Engkau yang hadir memimpin memandu rencana acara upacara pentahbisan ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Charles Gultom yang akan meneruskan tugas penggembalaan di tengah-tengah jemaat. Tuhanlah yang memberkati momentum penahbisan ini dari awal sampai akhir. Kami juga berdoa untuk kesatuan para pekerja jemaat GKUI Petra. Dengan kesatuan mereka disanggupkan melanjutkan pelayanan, kesaksian dan persekutuan, sehingga apa yang mereka lakukan di dalam 3 tugas gereja itu senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan juga bagi lingkungan sekitar. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah lansia, ditolong oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan di masa-masa usia lansia, dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan senantiasa menjalani kehidupan yang akan mereka lanjutkan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sedang sakit, berdoa untuk Ibu Kekasih, Ibu Rambadeta, di tengah kondisi sakitnya saat ini. Mohon kemurahan Tuhan melawatnya, meneguhkan hatinya, memberkati obat, memberkati makanan, memberkati istirahat, memberkati hati dan pikirannya untuk tetap memiliki pengharapan dan memandang kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi sakit ini. Berdoa untuk kesehatan rohani, kesehatan iman, kesehatan jiwa jemaat selama masa-masa pandemi ini, supaya sekalipun berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, iman mereka tidak luntur, iman mereka tetap teguh, malah semakin diteguhkan, semakin dikuatkan oleh Tuhan, agar nampak dan terlihat bagaimana Tuhan berkarya justru di tengah-tengah masa-masa sukar ini. Kami berdoa untuk usaha-usaha yang dikerjakan oleh para jemaat, pekerjaan-pekerjaan yang menambah penghasilan kebutuhan yang berdampak pada keadaan ekonomi, keuangan di dalam rumah tangga, khususnya di tengah-tengah kondisi kesusahan saat ini, kesukaran saat ini. Mampukan mereka untuk tetap kreatif, inovatif, bersemangat mencari, memenuhi nafkah bagi rumah tangga mereka. Jemaat yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga tuntun mereka dalam usaha dan rencana pekerjaan yang mereka usahakan. Bahkan mereka yang mengalami kena pemutusan hubungan kerja, tetap dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan, disanggupkan melakukan apapun yang sanggup untuk tetap boleh berpengharapan di tengah dunia dalam kesukaran dan kesusahan ini. Berdoa untuk pemerintah kami di negeri kami Indonesia dan semua yang telah diberi tanggung jawab kepercayaan mengatasi masalah-masalah saat ini. Tuhan menolong, menguatkan, meneguhkan mereka, menambah-nambahkan hikmat sehingga pemerintah dan siapapun yang diberi tanggung jawab sanggup mengerjakan tugasnya. Kami mengerti kelelahan-kelelahan mereka saat ini. Tuhan mohon penghiburan, pertolongan, peneguhan dari Tuhan bagi mereka. Dan yang terakhir, kami menghadapi gejolak karena undang-undang Omnibus Law yang telah diketuk palu oleh legislatif dan berdampak berimplikasi pada ketidaksetujuan berbagai pihak. Tuhan tolonglah pemerintah kami menegakkan keadaan ini untuk lebih baik dan kondisi ini semakin hari semakin kondusif. Kami berharap supaya setiap orang yang tidak setuju boleh menggunakan mekanisme ketatanegaraan sehingga apa yang mereka harapkan dan butuhkan sebagai kritik terhadap munculnya Omnibus Law dapat terpenuhi di pikiran dan hati mereka. Kami juga berdoa untuk panitia hari-hari besar yang persiapkan perayaan Natal di bulan Desember yang akan datang. Tuhan menolong supaya panitia hari-hari besar
dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan baik dan benar, dan semuanya dikerjakan untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi jemaat. Inilah doa syafaat kami. Doa syafaat kami tidak sempurna, mohon sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki persembahan syukur. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4 yang mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan kita edarkan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama dan kedua, betapa kita tidak bersyukur.
bangkit berdiri untuk berdoa, menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan atasnya. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Ajarilah kami untuk memberi bukanlah karena kami berkelebihan, tetapi sebagai wujud terima kasih kami akan kasih-Mu. Dan kami akan terus melakukannya karena kasih di dalam Tuhan tidak pernah akan berakhir. Kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami memberikannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami atas kasih dan penyertaan-Mu. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian SPL nomor 355. Kita menyanyikannya 2 kali. Tiada kuragu lagi. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara, memberi saudara sekalian damai sejahtera sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.